coba ini. Di bawahnya 132,5 tuh. Oke. Pulpit 24 terus ya. Geser ke kolom sebelahnya. Oke, udah betul. Oke ya. Oke, jadi Anda dapatkan total masing-masing baru dapat S total. Oke, udah benar ya. Dapat S totalnya 4.350. Kemudian Anda geser ke bawah ke kanannya itu, tabel yang sebelahnya itu. Itu ada untuk menghitung SS error itu. Nah, kalau itu adalah masing-masing dikurangi rata-rata di masing-masing kelas ya itu. Itu berapa itu harusnya untuk yang A itu? 58,7 kan itu? Bukan 57,5 kan? Nah, oke, habis itu tarik ke bawah. Nggak usah ke samping ya, cukup ke bawah. Oke, dapat kan? Nah, dah. Kemudian yang digeser ke kolom yang ada kepala B itu. Nah, salah, jangan ditarik. Udah, cukup. Nah, pindahin ke situ. Nah, itu pengurangnya adalah rata-rata dari yang kolom B berapa itu? Rata-ratanya berapa dia? 56,3 kan? Nah, 56,3 di situ baru ditarik ke bawah. Oke, enter. Lalu Anda copy ke bawah, udah pasti. Oke, nah demikian juga yang C, maka pengurangnya adalah yang kolom C berapa itu? 54,3 ya. Nah, ya. Oke, nah, itu adalah itu berapa? 60,7 kan. Oke, aku tarik ke bawah. Oke, nah dapat penyebelahnya, maka dapatlah itu sum of square errornya. Oke, nah sekarang tinggal dapat pindahin ke kolom yang di coba yang itu ya. Yang totalnya kan dapatnya 4.350. Errornya tadi dapatnya berapa itu? Nah, errornya berapa tadi? Coba ditempatkan di geser kanannya. Kanan ini berapa itu? 41164 ya. Oke, udah betul. Nah, itu yang treatment. Nah, itu sama dengan ya. Anda ketik sama dengan. Nah, itu yang total. Salah, total. Yang Anda tahu, pindahkan kursornya ke itu B4350. Ya, boleh di situ ya. Itu dikurangi yang di error itu. Nah, udah kan? Nah, sudah dapat ya. Nah, sekarang tinggal proses pembebasannya. Oke ya, untuk itu 3 udah betul. Kemudian 36. Oke, rata-rata kuadratnya. Oke, Anda tempatkannya di atas. Nah, itu adalah sama dengan B40. Jadi yang 23,6 dibagi 3. Dan ini adalah iniin ya. Oke. Oke, pindahkan ke bawahnya. Nah, itu adalah dari 4.116 dibagi 36 kan ya. Oke, maka kemudian F-nya sama dengan 77 dibagi 114 ini. Oke, nilainya lebih kecil itu pasti dari tabel ya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya, ini kebetulan ada contoh apa namanya ukuran sampelnya sama gitu kan ya. Nah, kalau misalkan Anda mau ada yang di buku yang saya berikan itu, coba itu kan kalau itu yang Anda kerjakan yang ini ya, yang mana? Yang soal yang bagian terakhir apa ya? Coba. Oh iya, bagian terakhir itu ya yang ini. Nah, yang ini coba yang ini aja dulu, yang hasil. Oke, siapa? Rafli. Nanti saya bisa share screen. Halo? Iya, Pak. Ya, oke. Maka Anda coba yang ini aja juga hitung pakai cara ANOVA tadi itu ya, yang saya contohkan. Untuk ini aja, yang ini dulu. Nih, ya. Yang benar-benar ukuran sampelnya nggak sama. Udah ada yang ngerjakan belum ini?
Supaya Nada kerjakan pakai Excel. Udah ada belum? Belum, Pak. Halo? Raffi udah belum? Sudah belum? Sudah ada? Sudah, Pak. Sudah. Siapa? Raffi atau yang lain? Coba kalau sudah ada, tolong coba share screen ya. Sampai saya tinggal bentar nih 5 menit untuk ngejelasin dulu.
Halo, Rafli atau siapa tadi? Gimana? Katanya udah selesai ya mengerjakan pakai Excel-nya. Bisa share screen? Oke ya. Ini yang tadi ya. Oke, coba lihat. Kita tempatkan situ. Sama ya. Hasilnya dengan yang di buku sama? Sama, Pak. Farel ya? Sama ya, Farel ya? Oke. Oke, Anda coba geser, ngitung ke tabel yang Anda ngitung SS total dulu itu ke situ. Oke, dapat situ ya, betul. Kemudian SS error. Oke, di sana ya dapat. Terus ke tabel ANOVA-nya. Ya, di situ dapat nilai derajat apa namanya jumlah kuadratnya tadi. Coba di jumlah kuadrat treatment ditaruh di garis yang treatment itu. Betul nggak? Anda dapatnya dari hasil pengurangan total terhadap error itu. Kursornya dipindahin ke itu. Nah, ke atasnya lagi. Ke atasnya. Nah, di situ. Oke, sama dengan D14. D14 itu adalah mana? Adalah L9, E9 dikurangi. Coba ada tempatkan di kursornya di sebelahnya tanda sama dengan itu biar kelihatan bloknya mana. Jadi kena rumusnya sana. Di atas tuh. Kelihatan. L9, nah di situ. Di sebelah kirinya. Nah, sebelah kiri. Oke. Itu sama dengan oke itu ya. Itu dikurangi. Ya, udah betul. Oke. Ya, oke. Ya, udah betul rumusnya. Tinggal hitung rata-rata kuadrat. Dapat F-nya. Oke, udah betul. Oke, ya udah betul. Oke, sampai sini gimana? Ada yang tanyakan dari yang lainnya? Bisa yang lainnya? Bisa nggak yang lainnya? Gimana? Ada yang tanyakan? Bisa, Pak. Enggak ya, jadi kalau ANOVA yang aslinya, ya rumusnya seperti ini. Ini berlaku baik apakah ukuran sampelnya sama ataupun tidak, gitu kan ya. Dengan yang contoh sebelumnya, kalau pakai varian itu kalau untuk ukuran sampelnya sama, gitu ya. Dari ini. Ya, jelas ya? Untuk ANOVA, nggak ada yang tanyakan? Yang lainnya juga? Jelas? Jelas. Oke, oke cukup ya. Baik, kalau cukup, maka sekarang kita masuk ke yang di bab 3 ini yang untuk uji non parametrik ya. Ya. Oke, nanti Anda baca dulu kan filenya sudah saya berikan ya, itu uji C kuadrat ini. Ya. Oke, Anda baca dulu nanti saya jelaskan kembali gitu ya. Ya, 5
Halo? Oke ya, saya lanjutkan ya. Sudah pada baca semua belum? Halo? Suara saya cukup terdengar nggak nih? Terlalu berisik di lab ini. Terdengar, Pak. Oke ya, baik, saya jelaskan ya. Jadi, kalau dari uji-uji statistik yang sebelumnya, itu kita menyebutnya uji parametrik ya, karena kita berurusan dengan angka-angka yang merupakan bilangan real ya. Jadi contohnya ada nilai pecahannya ya, seperti contoh tadi gitu kan ya. Anda mengukur gitu ya kadar NaCl ya, maka kadarnya bisa contohnya bisa 98,8, bisa 99,3 dan seterusnya. Demikian juga uji T dan uji Z yang lainnya. Akan tetapi ada kalanya uji yang seperti tadi itu disebut dengan uji parametrik gitu. Tapi ada juga analisa statistik yang kita butuhkan untuk menguji di mana menyangkut bilangan cacah ya, yaitu bilangan bulat positif ya. Contohnya misalkan ya, kayak contoh di soal ini adalah kita memiliki oven ya sebanyak 4 buah. Kemudian kita tempatkan sejumlah tertentu peralatan gelas di oven tadi untuk dikeringkan. Dan kita lakukan pemanasan. Setelah itu hasilnya dilihat gitu kan ya, akibat pemanasan kita lakukan berapa jumlah yang mengalami retak ya. Maka kalau produk retak atau tidak itu adalah merupakan bilangan cacah ya, hanya ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Enggak ada retaknya 2,5 gitu ya, atau 3,3 gitu ya. Maka bilangan cacah bulat tadi itu. Nah, untuk hal seperti ini, kita mengujinya tidak bisa dengan menggunakan uji yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya, baik ANOVA, uji T ataupun uji Z gitu ya. Nah, untuk itu ujinya adalah menggunakan uji I kuadrat ya, ya. Jadi merupakan bilangan cacah. Caranya gimana? Nah, untuk menghitungnya di sini ya, kita lihat ini adalah data yang kita peroleh ya, di Open A ada 26, Open B 16, Open C 12, Open D 8. Ya. Itu muncul dugaan bahwa keempat oven ini memiliki pengaruh terhadap jumlah yang tadi mengalami keretakan. Lalu bagaimana cara kita membuktikannya? Nah, kita pakai uji kuadrat. Cara perhitungannya seperti tabel yang di bagian bawahnya. Pertama kita punya yang disebut dengan frekuensi observasi ya. Oke, sebentar ya, saya ini benar.
Oke ya, baik, saya lanjutkan penjelasan saya ya. Jadi dari sini kita menghitung ya, ada yang namanya frekuensi, observasi. Itu adalah yang data faktual yang kita dapatkan. Dan dapat frekuensi harapan, itu ekspektasi kita. Ya. Jadi yang disebut dengan ekspektasi itu adalah, contohnya di sini, kita ada 4 pengamatan ya, ABCD. Maka logikanya kalau tidak ada pengaruh karena event ini, harusnya jumlah yang letak tadi itu akan terdistribusi secara merata. Ya. Jumlah totalnya tadi ada 60, jadi kalau ini kita jumlahkan 26 tambah 16, 62 ya, 26 tambah 16 tambah 12 tambah 8. Karena ada 4 open, kita bagi 4, jadi dapatlah 15,5. Maka itu adalah frekuensi harapannya atau ekspektasi. Kemudian kita hitung selisih antara observasi dengan ekspektasinya. Ya, ini ya. Sehingga kalau kita jumlahkan harusnya totalnya observasi dan ekspektasi ini totalnya harus sama dengan 0 gitu ya. Ya kan, karena kan ekspektasi itu kan merupakan titik tengahnya gitu ya. Kemudian kita ini hitung ya penjumlahan dari observasi dikurangi ekspektasi yang dikuadratkan ya, dibagi dengan ekspektasinya untuk masing-masing tadi. Jumlah totalnya barulah kita dapatkan disebut dengan nilai C kuadratnya atau C kuadrat hitungnya ya. Nah, dari sini kita sudah dapat nilai C kuadrat hitung. Nah, terus kemudian tinggal kita bandingkan dengan C kuadrat tabel. Ya. Dapatkan C kuadrat hitungnya adalah 11,55 ya. Nah, kemudian untuk derajat kebebasannya, nah ini kan ada 4 perlakuan sama kayak tadi, dikurangi dengan 1, maka akan sama dengan 3. Kemudian di sini contohnya aras keberartian adalah 0,05. Maka kita tinggal lihat ya di buku tabel ANOVA itu, coba sebentar ya, pada bagian C kuadratnya ya. Oke, sebentar coba saya munculkan tabel C kuadrat ya. Oke, udah kelihatan ya ini? Kelihatan ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, tinggal kita lihat. Tadi aras keberartiannya 0,05, derajat kebebasannya 3. Nah, ini kan yang kolom 0,05. Pada baris yang ketiga, dapatnya 7,8. Nah, itu adalah C kuadrat hitung. Ya. Oke, dapat C kuadrat 7,8. Kembali ke tadi ya, kita bandingkan antara C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Ya. Jadi, C kuadrat hitung 11,55, C kuadrat tabel 7,81. Sehingga nilai hitung lebih besar daripada tabel. Artinya H0 ditolak, H1 diterima. Dengan demikian bahwa betul ya perbedaan ini itu terjadi karena pengaruh ovennya. Oke, bisa diikutin sampai di sini. Bisa, Pak. Saya. Oke ya. Oke, nah terus coba sekarang Anda cek perhitungan yang ada sebagai contoh di tabel ini ya dengan menggunakan Excel. Nanti coba saya minta share screen ya. Bisa dipahami. Halo? Ya? Siapa tadi? Raffi, Fahrel atau siapa tadi? Anda coba cek perhitungan yang ada ini pakai Excel. Nah, itu nanti saya minta share screen ya. Bisa dipahami?
Halo? Halo, siapa tadi? Pak Fri masih ada? Halo? Iya, Pak. Oke, coba Anda hitung nanti, coba share screen ya, sampai siapa? Devia ya. Bapak Devia kebetulan di HP, Pak.